Ada medan perang yang ditakuti prajurit karena musuh, ada juga yang ditakuti karena tempatnya. Pokrovsk telah menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah titik menyeramkan dan terkutuk di peta, tempat unit-unit Rusia datang dalam jumlah yang sangat besar. Lalu berhenti, tak mundur atau bergerak, hanya diam membeku seakan kota itu menolak mereka. Situasi di sini terasa aneh, hampir supranatural. Pasukan Rusia menolak bertempur. Mari kita coba berada di posisi seorang tentara Rusia sejenak. Saat kamu mendaftar, kamu penuh harapan. Jadilah pria sejati, itulah yang dikatakan propaganda Putin kepadamu. Dan kamu akan mendapatkan banyak uang saat melakukannya, tergantung di mana kamu mendaftar. Bonus yang kamu terima dari menandatangani kontrak lebih besar dari penghasilan setahun, lebih dari $26.000. Di beberapa tempat, kamu bahkan sulit mengatakan ya secepat mungkin. Kamu tahu bahwa Rusia harus meluangkan waktu untuk melatihmu, memberimu makan, dan bahkan setelah kamu dikirim ke Ukraina, kamu akan berada jauh di belakang garis depan. Para veteran di garis depan, kamu lebih banyak belajar dan mungkin tidak dibutuhkan. Putin menyatakan Pokrovsk sudah jatuh ke tangan Rusia, dan kejatuhan Donetsk kini tinggal formalitas. Sejak menandatangani di garis putus-putus, kamu merasa ada yang tidak beres. Kamu bertanya tentang pelatihan dan tidak mendapatkan jawaban apapun. Yang kamu dapatkan hanyalah disuruh naik bus dan diam selama seminggu. Kamu bepergian seolah-olah melewati fasilitas manapun di mana kamu bisa belajar menjadi seorang tentara. Setelah hari ketiga atau keempat, kamu mulai sadar kamu tidak akan mendapatkan pelatihan sama sekali. Kamu langsung dikirim ke garis depan dan kamu akan dikirim ke Pokrovsk. Oke, kamu berpikir dalam hati, aku bisa menghadapi ini. Pokrovsk sudah jatuh, aku akan berada di barisan belakang, sementara para tentara sungguhan maju ke sisa wilayah Donetsk. Akhirnya, kamu tiba di Pokrovsk, atau lebih tepatnya di pinggiran Pokrovsk, dan saat itulah kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kamu melihat wajah muram rekan baru dan tidak menemukan makanan sama sekali. Tidak ada tenda medis yang terlihat juga. Pada satu titik, kamu melihat sebuah drone terbang di atas kepala dan kamu bersyukur kepada keberuntunganmu. Itu adalah drone Rusia pengantar amunisi, bukan monster terbang Ukraina yang pernah kamu dengar. Tapi itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Kenapa drone? Kenapa bukan kendaraan lapis baja? Apa yang terjadi dengan logistik di sini? Saat itu mulai terdengar bisik tentang kutukan Pokrovsk. Kota ini masih jauh dari dikuasai Rusia. Seperti yang dikatakan salah satu rekan barumu yang berwajah tirus dan ketakutan, tentara-tentara dikirim ke Pokrovsk dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Sesuatu sedang terjadi di kota itu dan hal itu melumat pasukan Rusia tanpa ampun. Rekanmu membisikkan rahasia. Dia akan kabur dan menyarankan kamu ikut. Inilah kisah nyata tentang tentara Rusia yang dipaksa menyerang kota yang takkan jatuh. Pokrovsk jadi legenda karena banyaknya kematian akibat kota ini. Dan pasukan Rusia tidak ingin melakukan apapun selain melarikan diri dari satu kota kecil di peta taktis yang tampaknya telah membekukan seluruh militer mereka di tempat. Bukti semakin banyak menunjukkan kutukan Pokrovsk nyata bagi Rusia. Desember lalu, Jason J. Smart mewawancarai mantan pemimpin Navy SEAL Tim 6 Chuck Farrar tentang situasi di Pokrovsk. Ada banyak korban yang akan kita bahas sebentar lagi, tapi yang paling luar biasa adalah ada peningkatan besar dalam jumlah tentara Rusia yang menolak untuk bertempur, dengan banyak pasukan meletakkan senjata mereka karena mereka diberitahu bahwa mereka akan dikirim ke Pokrovsk. Bunuh diri telah menjadi hal yang umum di kalangan tentara Rusia, seperti yang baru-baru ini diungkapkan oleh Smart. Di garis depan, seorang komandan Ukraina menyebutkannya saat berbicara dengan saya. Jumlah tentara Rusia yang bunuh diri di medan perang setelah terpisah dari unit atau terluka, alih-alih melarikan diri atau menyerah, terus meningkat setiap hari. Para tentara Rusia tampak benar-benar percaya pada kutukan supranatural Pokrovsk. Jika mereka terluka atau tersesat, mereka tamat, karena yakin apapun di kota itu tak akan menawan mereka. Mereka sendirian dan terluka, artinya kematian tidak bisa dihindari. Mereka tidak tahu kapan datangnya, jadi memutuskan sendiri. Sebagian memilih tindakan kurang ekstrem, sadar itu bisa jadi jalan keluar lebih awal dari kota terkutuk yang mereka anggap mematikan. UNN
melaporkan tentara resimen senapan bermotor ke-1441 Rusia menemukan cara melarikan diri dari kematian pasti di Pokrovsk. Mereka melukai diri sendiri agar bisa keluar dari medan perang, bukan maju ke garis depan. Artesh, yang merupakan gerakan partisan yang beroperasi untuk melayani Ukraina, telah melaporkan adanya lonjakan tajam tentara dengan apa yang mereka sebut sebagai luka-luka atipikal ke rumah sakit militer Rusia. Ini adalah praktik yang lebih meluas daripada yang mungkin Anda bayangkan. Pada Agustus, TVP World melaporkan tentara dan perwira Brigade Serbu Udara, pengawal ke-83 Rusia, dinyatakan bersalah saling menembak. Alasan yang disebutkan, menurut otoritas Rusia yang menuntut mereka, adalah bahwa para tentara tersebut melukai diri mereka sendiri untuk mengklaim kompensasi atas cedera di masa perang. Mereka benar-benar melakukan hal itu, menggelapkan 200 juta rubel atau sekitar 2,6 juta dolar dari militer Rusia sebelum akhirnya tertangkap. Namun, seperti tentara resimen, senapan bermotor ke-1441 para penipu ini mungkin sadar, seperti banyak orang di militer Rusia, bahwa bertempur berarti kematian. Mencederai diri sendiri memberikan jalan keluar. Ada juga yang mendengar tentang kutukan Pokrovsk dan memilih untuk melarikan diri, atau setidaknya mereka mencoba. Komandan Rusia memerintahkan serangan ke kota di Donetsk, namun mereka sendiri tak pernah menghadapi drone-drone itu. Artileri dan mesin-mesin pembunuh lainnya yang dimiliki Ukraina memberikan hukuman berat bagi para calon pembelot yang justru semakin memperkuat suasana mencekam yang kini menyelimuti Pokrovsk. Borgol sering digunakan untuk hukuman. Menurut Smart, ada video yang menunjukkan tentara Rusia dibawa ke garis depan dengan tangan di borgol agar ikut menyerang. The Sun membagikan video pada Januari 2025 yang disebut menampilkan anggota brigade bermotor pengawal ke-15 diangkut ke garis depan dengan tangan di borgol. Agar mereka tidak membelot, jelas moral mereka sangat rendah. Dan tampaknya mereka yang menghabiskan sedikit saja waktu bertempur untuk Rusia segera menyadari bahwa nasib mereka hanyalah dijadikan umpan meriam oleh Putin. Rusia tidak hanya menghancurkan Pokrovsk, tapi juga kota lain yang mereka serang. Kadang para komandan bahkan menghukum tentaranya dengan borgol. Hukuman kejam ini membuat para tentara merasa lebih baik menghadapi kengerian di Pokrovsk. Pada Oktober, The Telegraph melaporkan rekaman tentara Rusia yang diborgol ke pohon dan dibiarkan membusuk di sektor Liman, Donetsk, utara Pokrovsk. Ukraina bukan yang memborgol para tentara itu, malah Ukraina yang menemukan 4 tentara Rusia tersebut. Sebaliknya, komandan Rusia yang kejam memerintahkan hukuman brutal ini membuat para tentara terdampar tanpa makanan atau air. Karena mereka menolak maju setelah seluruh unitnya hancur saat penyerangan, bila kejadian ini terjadi di front Liman, bisa dibayangkan betapa buruk nasib tentara yang menolak menghadapi kutukan Pokrovsk. Yang tidak diborgol mungkin bisa kabur. Militer Rusia mencatat rekor desersi, banyak tentaranya melarikan diri dari arah Pokrovsk. Media United 24 melaporkan 70.000 dari 700.000 tentara Rusia di Ukraina diperkirakan meninggalkan pos pada akhir 2025. Mari kita beri sedikit konteks pada angka itu. Artinya, sekitar 10% dari seluruh tentara Rusia kabur dan melarikan diri tahun lalu. Di Pokrovsk, sebanyak 150.000 tentara telah dikumpulkan untuk merebut sebuah kota yang tampaknya mustahil untuk ditaklukkan. Dengan asumsi tingkat desersi itu benar, artinya Rusia kehilangan 15.000 dari tentara tersebut sebelum mereka melancarkan serangan. Kutukan Pokrovsk tak hanya berdampak pada korban tewas. Rusia menghadapi situasi berat hingga harus bertempur dengan kapasitas hanya 90%. Bagi yang masih di Pokrovsk, kutukannya makin buruk. Ukraina menciptakan neraka di sana dan kami akan jelaskan caranya sebentar lagi. Namun, tampaknya ada sesuatu yang membunuh tentara Rusia selain militer Ukraina. Bayangkan sekali lagi bahwa Anda adalah seorang tentara yang dikirim ke garis depan. Anda tidak mengikuti saran rekan-rekan Anda untuk melarikan diri. Anda senang karena tidak melakukannya. Orang yang sama kini diborgol ke pohon yang Anda lewati tiap hari. Pohon dan sekitarnya tertutup salju putih seperti hantu. Itu menjadikan Anda target Ukraina. Energi tubuh Anda adalah petunjuk dan tak ada yang bisa dilakukan. Jenderal Winter ikut bertempur dan dia bukan di pihak Anda, seperti kata Farar. Di pasukan khusus, aturan kami.
3 menit tanpa udara, 3 hari tanpa air, dan 3 jam tanpa tempat berlindung. Dengan kata lain, pasukan Rusia yang mencoba menyerang Pokrovsk sedang melakukannya dalam suhu yang sering turun hingga minus 10 derajat Celcius atau sekitar 14 derajat Fahrenheit. Cuaca yang sudah sangat dingin terasa lebih parah saat angin bertiup hingga sekitar 30 knot di beberapa tempat. Tangan dan kakimu mati rasa, tak bisa menarik pelatuk atau merasakan apapun. Rasa sakit hilang, tapi besoknya jari kakimu mulai patah, kata Barar. Ada sesuatu selain Ukraina yang membunuh tentara Rusia di Pokrovsk. Wajar jika tentara Rusia merasa ada hal gaib saat melihat rekan mereka tewas akibat lingkungan di sekitarnya. Kami punya video tentang buruknya musim dingin di Rusia saat ini. Tonton jika ingin tahu lebih banyak. Semua ini berarti kutukan Pokrovsk telah menjadi kenyataan. Kutukan ini membunuh tentara Rusia dalam jumlah besar, dengan hal yang paling luar biasa adalah bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Jika kami mengirimkan divisi lintas udara ke 82 sendirian, saya yakin mereka akan dengan mudah merebut kota itu. Farrar membahas situasi hipotetis jika Amerika Serikat, bukan Rusia, yang menyerang Pokrovsk. Pasukan Rusia mengalami kelelahan harian, kehilangan 2 batalion setiap hari di medan perang. Dengan sekitar 40% korban, 400 orang habis di Pokrovsk, tambah Farrar. Pertanyaannya sekarang sederhana, kenapa? Tentu saja kita tahu tidak ada hal yang benar-benar supranatural terjadi, tidak peduli seberapa menyeramkan suasana di sekitar Pokrovsk saat ini. Ukraina membangun pertahanan kuat, sehingga Rusia terpaksa mengirim tentaranya hingga pertahanan itu runtuh. Itu yang menyebabkan kematian dan ketakutan. Dalam beberapa kasus, Rusia bahkan menghindari serangan Pokrovsk dengan mencoba di tempat lain. Farrar mencontohkan beberapa unit Rusia meninggalkan serangan di Pokrovsk pada Desember dan memilih fokus ke kota Mirnarat. Di sana, Rusia mungkin percaya pasukan mereka memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup, tetapi yang benar-benar dicapai Rusia hanyalah menukar satu situasi buruk dengan situasi buruk lainnya. Farrar mencatat pasukan Rusia di Mirnarat hanya mengganti pertempuran perkotaan 3D di Pokrovsk dengan lokasi lain. Dan sangat sulit untuk menghitung seberapa besar pertempuran 3D di area perkotaan benar-benar menguntungkan para pembela, tambah Farrar. Mari kita bayangkan diri kita berada di posisi tentara Rusia. Kamu selamat dari jenderal musim dingin, tapi belum berani kabur. Sekarang kamu berada di Pokrovsk. Meski kurang terlatih, kamu sadar kota ini terlalu sepi untuk medan perang. Setiap hembusan angin membuatmu berputar untuk mencari ancaman. Kadang kamu dengar dengungan drone di atas dan berharap tak terlihat olehnya. Ini adalah neraka. Akhirnya kamu menemukan tempat berlindung di bangunan yang masih beratap. Kamu berlari masuk dan menginjak pecahan kaca, langsung membeku di tempat. Kamu berharap suara itu tak menarik perhatian. Tapi dengungan makin keras dan justru menarik perhatian. Ini adalah akhir dari ceritamu. Kamu juga korban kutukan Pokrovsk. Drone yang terus berputar di sekitar Pokrovsk kemungkinan berperan besar di kota ini. Mengembangkan reputasi yang hampir supranatural seperti yang dimilikinya. Biasanya tak terlihat sampai sudah terlambat dan seringkali hanya terdengar suaranya saja. Ketika mereka berada jauh di luar jangkauan, drone-drone Ukraina pasti terasa seperti diambil dari film horor, namun mereka jauh lebih efektif daripada Jason Voorhees atau Michael Myers. Bagi Rusia, drone Ukraina menyebabkan kematian lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan hal itu pada Desember. Menurut United 24 Media, Zelensky menyatakan 25.000 tentara Rusia tewas akibat serangan drone Ukraina pada Oktober 2025. Bagaimana kita tahu drone merekam serangannya agar Ukraina bisa memverifikasi aksi operator? Tentara Rusia tertangkap kamera di saat-saat terakhir mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Mungkin kabar tentang drone-drone yang merekam segala sesuatu di depan mereka ini juga telah menyebar ke mereka yang sedang menunggu giliran untuk menyerang Pokrovsk. Namun, Rusia juga memiliki drone first-person view sendiri. Para tentara malang yang melihat drone-drone ini datang tahu persis apa yang akan terjadi pada mereka beberapa detik sebelum itu terjadi. Artinya, mereka yang selamat punya banyak cerita untuk diceritakan. Sekali lagi,
Semua itu berkontribusi pada kutukan Pokrovsk yang semakin besar. Dengan setiap berita, ketakutan Rusia semakin besar dan serangan yang mereka luncurkan pun semakin banyak. Namun, semakin tidak efektif. Lebih parah lagi, banyak tentara menyerang Pokrovsk tanpa perlindungan. Tank dan kendaraan lapis baja sangat terbatas di garis depan, seperti ditegaskan Smart dan Farar. Rusia memakai kuda, keledai, dan unta untuk mengangkut peralatan, bahkan kadang mengubah infanteri jadi pasukan berkuda. The Moscow Times dalam artikel Maret 2025 membuktikan penggunaan keledai seolah ini perang sebelum mesin ditemukan. Penggunaan kuda dan keledai oleh Rusia untuk logistik menandakan kurangnya peralatan, sehingga hewan beban jadi solusi utama Rusia. Farar menambahkan, beberapa perkiraan menyebut Rusia kehilangan sekitar 50.000 kendaraan lapis baja. Angka itu melebihi klaim Kementerian Keuangan Ukraina yang menyebut Rusia kehilangan lebih dari 11.600 tank dan 24.000 kendaraan lapis baja. Itu berjumlah 36.500 yang tetap merupakan angka yang sangat besar untuk apa yang seharusnya menjadi salah satu militer terkuat di dunia di Pokrovsk. Kurangnya perlengkapan ini terlihat seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Para tentara dikirim untuk menyerang dengan berjalan kaki, dan bahkan ketika mereka tidak berjalan kaki, bahkan ketika kendaraan lapis baja tersedia, Ukraina tetap saja menghancurkannya. Farar menceritakan insiden 22 Desember saat Rusia menyerang Pokrovsk dengan 5 tank dan 15 kendaraan tempur infanteri. Kolom tersebut, yang merupakan salah satu yang terbesar yang pernah terlihat di sektor Pokrovsk dalam waktu yang lama, bergerak ke barat di sepanjang jalan raya M32 menuju arah Pokrovsk. Tank dan kendaraan itu hancur sebelum sampai tujuan, ujar Farar. Artinya, pasukan Rusia berada dalam situasi tanpa jalan keluar di Pokrovsk. Ketika mereka menggunakan kendaraan lapis baja, mereka menjadi sasaran yang lebih besar bagi banyak drone yang mengelilingi Pokrovsk. Ketika mereka tidak menggunakan kendaraan lapis baja, mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk menyusup ke kota. Hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak mendapat dukungan dan mereka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup singkat, mereka diburu oleh drone Ukraina. Bagi banyak orang Rusia di sektor Pokrovsk, yang menanti hanyalah kematian. Tidak heran, banyak yang menolak bertempur karena percaya kutukan Pokrovsk. Sementara itu, Putin tetap di tahtanya, melontarkan pernyataan besar soal kekuatan Rusia. Pokrovsk jatuh awal Desember, saat Rusia bersiap untuk pembicaraan damai baru, di mana setiap kemajuan jadi alat tawar-menawar. Kenyataannya bagi tentara Rusia yang menolak bertempur, Pokrovsk masih berdiri. Farar pada Desember mengatakan jumlah orang Rusia di wilayah ini kini 1.015 kali lipat lebih banyak dari orang Ukraina. Faktanya, mereka tidak lebih dekat merebut Pokrovsk dibanding November lalu. Tidak ada perubahan di bidang itu hingga akhir Januari. Laju kemajuan Rusia malah makin melambat. Media United 24 pada 28 Januari melaporkan Rusia hanya memperoleh sedikit wilayah dengan biaya besar. Situasi ini belum pernah terjadi lebih dari seabad. Bahkan pertempuran paling berdarah di Perang Dunia menghasilkan kemajuan lebih besar dari Rusia saat ini. Di tempat-tempat seperti Pokrovsk, kutukan Pokrovsk itu nyata dan Rusia tampaknya semakin jauh dari memecahkannya. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang betapa buruknya laju kemajuan Rusia di Pokrovsk dan tempat lain di Ukraina, kami telah menerbitkan sebuah video yang membahas secara mendalam tentang angka-angka tersebut dan apa artinya. Saksikan hari ini untuk melihat dampak kutukan Pokrovsk pada Rusia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk video lain tentang neraka di bumi yang diciptakan Ukraina untuk Rusia. Terima kasih telah menonton.